Hai, apa kabar? Gimana harinya? Semoga baik-baik aja ya. Tapi kalau kamu merasa hari ini kurang baik dan ada cerita, kamu bisa komen di bawah ya. Ceritakan apa yang lagi kamu rasain dan kamu alami hari tadi. Atau kamu bisa join langsung live aku di TikTok. Jangan sungkan untuk cerita sama aku di platform manapun yang bisa kalian akses dan kalian pergunakan untuk cerita sama aku. Dan jangan pernah merasa gak enak ya, karena jadi orang gak enakan itu gak enak loh. Apalagi kalau kamu adalah tipikal orang yang suka memprioritaskan orang lain dibandingkan diri sendiri. Kita gak bisa menampik bahwa seringkali kita terjebak dalam situasi yang mengharuskan kita untuk memilih antara memprioritaskan diri sendiri terlebih dahulu atau orang lain, dan situasi di mana kita harus menuruti permintaan dan kemauan orang lain atau menolaknya. Situasi seperti ini merupakan situasi yang berat menurutku, terutama buat orang yang gak enakan. Dulu, aku adalah orang yang gak enakan, dan bahkan sampai sekarang pun rasa gak enakan itu sering kali masih muncul di hatiku. Aku sering kali dihadapkan pada situasi ini, dan mungkin kamu pun sering dihadapkan pada situasi seperti ini. Aku mau tanya sama kamu, udah berapa kali kamu menuruti permintaan dan kemauan orang lain, yang bahkan permintaan itu malah membebani kamu? Sekali, 2 kali, 10 kali, ratusan kali, atau sudah gak bisa dihitung? Kita sebagai orang yang gak enakan pasti berpikiran bahwa setiap kita menolong orang lain, kita juga bakalan ditolong balik. Gak salah kok punya pemikiran seperti itu. Memang sebagai manusia kita diperintahkan untuk bersikap baik terhadap sesama. Tapi kita juga mesti sadar bahwa gak semua orang yang udah kita bantu bisa dan mau balik membantu kita. Tapi kita juga mesti sadar bahwa gak semua orang yang udah kita bantu bisa dan mau balik membantu kita. Kita berpotensi menyesali perbuatan baik yang sudah kita lakukan terhadap orang lain ketika kita tidak mendapatkan bantuan serupa dari orang yang sudah kita bantu. Meskipun tampak baik di permukaan, perasaan gak enakan seringkali menjadi penghalang bagi pertumbuhan pribadi dan pencapaian tujuan. Ketika kita terlalu memikirkan perasaan orang lain hingga mengabaikan kebutuhan dan keinginan diri sendiri, kita beresiko untuk kehilangan potensi yang ada dalam diri kita. Menurutku, rasa takut menjadi faktor utama yang membentuk kita menjadi orang yang gak enakan. Kita harus sadar bahwa gak semua permintaan orang lain itu harus kita turuti. Kita harus bisa memilah setiap permintaan yang datang ke kita. Jangan sampai kita membebani dan membohongi perasaan kita sendiri untuk menuruti permintaan orang lain dengan alasan gak enak kalau gak diturutin. Ketika kita gak nurutin permintaan dan kemauan orang lain, bukan berarti kita jahat dan egois. Jangan sampai karena rasa gak enakan kita itu malah bikin orang lain jadi seenaknya sama kita.
Penting bagi kita untuk memahami bahwa menjaga keseimbangan antara kepentingan orang lain dan kepentingan pribadi adalah kunci untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Menghargai dan menghormati diri sendiri tidak berarti kita harus mengabaikan orang lain. Sebaliknya, dengan memberi ruang bagi diri kita untuk berkembang, kita juga akan lebih mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi orang lain. Kita harus benar-benar tahu pada momen seperti apa kita harus menuruti permintaan dan kemauan orang lain, dan di momen seperti apa kita harus menolaknya. Ketika kita rasa permintaan dan kemauan orang lain membebani kita dan sudah di luar batas kemampuan kita, sudah seharusnya kita menolak hal itu. Mari kita belajar untuk berkata tidak jika diperlukan. Memang sulit rasanya untuk melakukan hal itu, dan aku paham betul akan hal itu. Namun jika tidak kita lakukan dari sekarang, mau sampai kapan kita jadi orang yang gak enakan? Mau sampai kapan kita membohongi perasaan kita? Kadang perasaan bersalah dan pikiran negatif lain selalu menghantui kita ketika tidak bisa menuruti permintaan dan kemauan orang lain. Tapi percaya deh, itu semua cuma sekedar ketakutan kita saja. Orang lain pasti akan mengerti dengan alasan kita ketika kita tidak bisa menuruti permintaannya. Dan kalaupun ada yang tidak menerima dan malah jelas terhadap kita, seiring berjalannya waktu, mereka akan paham dan menerima alasan dibalik penolakan kita kok. Mesti kalian ingat juga, reaksi seseorang terhadap apa yang kita sampaikan sudah bukan ranah kita lagi. Yang penting penyampaian dari kita sudah sebaik-baik yang bisa kita lakukan. Kayaknya sebagian besar dari kalian tahu dan pernah nonton serial kartun SpongeBob kan? Meskipun itu tontonan kartun, tapi kita yang udah dewasa pun kadang merasa terhibur. Aku pribadi seringkali masih suka nonton SpongeBob ya. Entah itu SpongeBob, entah itu Upin Ipin, dan beberapa kartun lainnya. Di serial SpongeBob itu ada salah satu episode yang relate banget dengan pembahasan kita malam ini. Episode tersebut menceritakan di mana Gary sangat suka dengan snack yang diberikan oleh SpongeBob. Kalian tahu nggak nama snacknya apa? Nama snacknya itu Snail Bite. Karena rasanya yang enak ya menurut Gary gitu. Sampai si Gary itu nggak bisa berhenti untuk meminta SpongeBob ngasih snack itu ke dia. Sampai pada akhirnya stok snack di rumah SpongeBob habis. Ketika SpongeBob hendak memberitahu Gary bahwa Snail Bite itu udah habis, si Gary malah ngerengek, seakan gak peduli dengan apa yang dikatakan SpongeBob. Dan kayak dia itu terus-terusan pengen lagi gitu. Jadi kayak tantrum gitu. Singkatnya, karena SpongeBob itu majikan yang sangat sayang sama peliharaannya, SpongeBob sampai bela-belain buat nyari snack itu ke seluruh toko hewan peliharaan, ke seluruh kota, sampai dia datengin tempat produksinya. Dan yang paling mind-blowing itu sampai dia
berani untuk keliling dunia buat nyari Snailbite itu demi si Gary. SpongeBob effort banget ya sama peliharaannya. Namun setelah pencarian yang lumayan lama, SpongeBob gak nemuin tuh Snailbite karena emang udah habis di seluruh dunia. Terus SpongeBob ngerasa bingung dong. Dan gak berani buat kasih tahu si Gary kalau semisal Snailbite-nya itu udah habis. Sampai pada akhirnya SpongeBob cerita sama Patrick. Dia cerita kalau semisal dia gak tega buat bilang kalau Snailbite-nya itu udah habis ke Gary. Karena Patrick yang kesal ngeliat sikap SpongeBob yang seperti itu, Patrick memaksa dan menekan SpongeBob untuk bilang tidak sama Gary. Awalnya SpongeBob menolak. Dia gak tega untuk bilang tidak sama Gary. Dia ngerasa gak enak untuk menyampaikan hal tersebut kepada peliharaannya. Namun karena tekanan yang lumayan luar biasa dari Patrick, sampai Patrick rela-relain cosplay jadi Gary, akhirnya SpongeBob mau gitu buat bilang ke Gary kalau Snailbite-nya udah habis, dan dia bilang tidak untuk permintaan Gary. Ternyata respon si Gary itu benar-benar jauh dari apa yang dipikirkan SpongeBob dan dari apa yang ditakutkan SpongeBob. Setelah mendengar hal tersebut, Gary diam, terus Gary pergi dan bersikap biasa saja, seperti gak ada kejadian apa-apa sebelumnya. Gitu loh. Dari episode tersebut kita bisa mengambil banyak pelajaran bahwa ternyata apa yang kita takutkan itu mungkin hanya sebatas ketakutan yang muncul dari pikiran negatif kita aja. Belum tentu respon yang kita takutkan dari orang yang kita tolak permintaannya itu semenakutkan itu. Kita harus berupaya tegas dalam mengambil keputusan. Karena keputusan yang kita ambil saat ini bisa memberikan pengaruh besar untuk kita di kemudian hari. Semoga kita bisa terus-terusan belajar tentang segala hal guna memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demi kita bisa mewujudkan kebahagiaan yang kita impikan dan yang kita damba-dambakan. Aku ingetin sekali lagi, kita harus dahulukan kebahagiaan kita sebelum mendahulukan kebahagiaan orang lain. Tak etis rasanya ketika kita membuat orang lain bahagia, tapi diri kita sendiri gak bahagia. Dan mungkin cuma itu aja yang bisa aku bahas di video aku kali ini. Ketemu lagi sama aku di video aku selanjutnya dengan bahasan yang pastinya lebih menarik lagi dan relate mungkin dengan apa yang sedang kalian alami. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Semoga apa yang aku sampaikan bisa sedikit membuka pemikiran kalian dan bisa sedikit menenangkan pikiran kalian. Buat kalian yang dengerin ini sambil berusaha untuk tidur, semoga ceritaku bisa mengantarkan kalian ke alam mimpi. Aku izin pamit ya. Terima kasih. Selamat tinggal dan sampai jumpa.